Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wianto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Berikut kami tampilkan PPL saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silahkan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, oke ya. Dari kelas apa dari mana ini? Dari kelas tadi. Dari kelas, oke ya. Gimana? Ada sesuatu kah? Tujuan saya kemarin ingin Kenapa? bingung tentang studi lanjut. Bingung studi lanjut? Ya. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas tentang masalahmu ya. Nah, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga perbincangan kita nanti mendapatkan solusi yang terbaik buat kamu. Amin. Gitu ya. Yuk, kita berdoa dulu sebentar. Berdoa mulai. Ya, cukup? Oke, gitu ya. Nanti kalau kita berbicara tentunya untuk mencari solusi. Yang pertama, nanti kamu harus tidak berpikir yang gimana ya, nanti Pak Eko harus gini-gini enggak. Nanti ada kerahasiaan antara kamu dengan saya. Dan intinya tidak ada sesuatu yang nanti disampaikan di luar. Artinya Pak Eko akan merahasiakan itu. Lalu nanti setelah berbicara tentang masalahmu, nanti kamu harus bisa keluar dari masalah itu, gitu ya. Jadi konseling nanti kamu akan mengeluarkan unek-unekmu, yang bebas saja, yang apa yang kamu rasakan nanti kamu keluarkan. Semoga nanti kita bisa mencari jalan solusi, gitu ya. Iya. Namun sebelumnya tadi udah sarapan? Sudah ya. Berarti sudah kenyang ya ini ya. Oke, gitu. Kamu ini kelas 9 B atau C? 9C ya? Iya. Ini pas ada jam pelajaran ya? Ada jam pelajaran apa istirahat ya? Enggak ada jam istirahat. Enggak ada jam istirahat. Baik. Berarti nanti kita ketemu waktunya gimana? Sampai selesai masalahmu atau kita sepakati berapa menit? Sampai selesai. Sampai selesai? Iya. Kalau nanti berjam-jam enggak selesai gimana? Enggak tahu. Enggak apa-apa ya. Jadi nanti kita sepakati 1 jam pelajaran maksimal. 1 jam pelajaran, nanti kalau kurang ada tambah sedikit. Ya, apa? Oke, baik. Mbak Bidi gitu ya, saya sebut Mbak Bidi gitu ya. Nah, itu. Gimana? Ada apa sih sebenarnya? Masih bingung tentang studi lanjut, mau sekolah yang ke sekolah B, tapi orang tua nyuruhnya ke sekolah yang A. Mau sekolah B, tapi orang tua nyuruhnya ke A. Gitu ya? Iya, kalau ke B harus pakai jalur prestasi, sedangkan nilai saya itu sangat-sangat tidak memungkinkan saya untuk masuk ke sana. Oh, gitu. Berarti mau ke sekolah A, sekolah B. Ya, tapi orang tua pengennya di sekolah A. Sedangkan di sekolah B yang kamu sukai itu harus gimana? Harus ada prestasi. Ya, prestasinya apa tuh? Di bidang akademik dan materi. Akademik, materi, terus juga ada apa namanya? Seperti OSN. sertifikat iya. itu ya. Oh. Ini sekolah favorit yang kamu ingin itu? Iya. Favorit. Baik. Jadi kamu masih bingung ya antara A dan B. A pilihan orang tua, B pilihan diri sendiri. C pilihanmu ya. Nah, sekarang tolong jelaskan dulu. Kenapa kamu milih yang B?
Nggak tahu, pengen aja ke sana, Pak. Hanya pengen saja. Iya, sama apa cari teman yang jauh. Kalau yang di A itu temennya situ-situ saja. Teman yang jauh, temannya itu saja. Gitu. Terus kalau aduh saya bingung saya Pak Eko ini. Nggak Iya. apa-apa ya. B, ini sekolah keinginanmu, tapi kamu hanya pengennya banyak temen yang jauh. Jauh. Oh, terus yang A, ini pilih orang tua, kamu belum paham. Iya. Iya, belum paham ya. Oke, jadi kamu milih B dengan atas dasar satu, pengennya banyak temen Teman yang yang jauh. jauh. Sekarang saya tanya lagi, teman jauh itu nanti kira-kira membuat kamu apa ya? Untuk masa depan, Enggak, jenjang karirnya, enggak, nggak ada. enggak ada. Berarti udah paham ya? Berarti nggak Udah. paham kalau itu nggak ada kesananya tidak penting. Nggih. Keunggulan sekolah B selain itu apa lagi? Di bidang ekstrakurikuler mungkin lebih maju daripada sekolah yang A. Terus di bidang prestasinya juga bagus di sana, Pak. Ingin Prestasinya juga mengembangkan bagus. ini Prestasi bagus, terus ekstrakurikulernya lebih maju. maju. Apa itu ekstrakurikuler yang apa itu? Banyak ya, Pak. Yang kamu suka apa? Pramuka atau PMR mungkin. PMR, pramuka. Jadi kamu suka sosial ya? Iya. Bersosial. Oke. Ini berarti B. Terus yang A itu yang kamu tahu apa? Hanya yang penting dari orang tua saja. Iya. Kan pasti ada keunggulan. Dianya nggak nyebut keunggulannya, Pak. Katanya suruh di situ Kok biar dia toh siapa dia? Bapak ibu. orang tua saya. Orang tua ya. Itu. Ya, jadi kamu harus pilih itu. Nah, B, sekolah B. Kamu sekarang sudah paham nggak tentang studi lanjut? Baik mungkin di SMU, Sedikit-sedikit. atau di SMK, atau kursus. Pertimbangannya tadi Sedikit cuman paham. pengennya teman banyak. Terus Mengembangkan bakat dan minat. mengembangkan bakat minat. Bakat minatmu apa tuh? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Masih bingung di situ, Pak. Ini. Nah, kalau Pak Eko boleh ngomong ya, pilih sekolah itu kan tuh dilihat sekolahnya seperti apa. Iya. Terus kalau sudah tahu sekolahnya, berarti dari segi mungkin akreditasinya, terus Segi apa akademiknya, akademik keunggulannya. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya wah sekolah gedungnya apik, kancane wakeh kan gitu ya. Nah, nanti akan saya beri gambaran tentang sekolah studi lanjut ya. Iya. Jadi biar kamu paham. Jadi karena kalau sudah lulus SMP tidak asal Melanjutkan sekolah. karena dasarnya adalah apa? Sesuai Dengan bakat dan minat. Itu paham kok ya. Ini ada gambaran sedikitnya. Ada gambaran sedikit. Ada gambaran sedikit. Nanti ini ada beberapa sekolah ya. Sekolah pilihannya apa kan gitu ya. Jadi maksudnya mana? Kamu lihat. Bisa kamu lihat dulu. Jadi di sini ada SMU, MA atau MAN ya. MA sama MAN bedanya apa? MAN sama MA. Kalau MAN itu madrasah aliyah yang swasta mungkin, Pak, yang ada di pondok-pondok mungkin.
Terus yang mana? MA? MA itu yang nggak ada pondoknya Ada mungkin. pondoknya. Enggak kebal ya? Nah, MAN itu madrasah aliyah negeri. oh nggih, Berarti yang negeri. negeri, Kalau MA itu madrasah ya aliyah. swasta. Ya, berarti itu lembaga negeri. Terus ada nanti kejuruan dan sebagainya. Jadi ada SMK sama MAK. Mak. Aliyah kejuruan. Sama seperti SMK. Ya. Jadi nih tujuannya apa? Bisa dibaca ya? Nan, Bisa dibaca? bisa. Nah, jadi kalau SMA itu seperti itu. Nah, nanti kamu juga harus tahu kriterianya seperti apa. Nah, orang tua Iya. itu kan yang biayai kamu, Nggih. betul ya? Nah, sekarang gimana? Apa kamu juga berpikir, nek aku ra manut wong tua kok ya? Umpama sik di sana. Nggih. Hancur mungkin Hancur, enggak hancur atau gimana? kayak gimana ya, Pak? Nggak bisa jelasinnya. Nah, sekarang gini, jadi nek wong tua kuwi apa ya? Orang tua ini harus digugu dan ditiru. Menurut pendapatmu gimana? Ya benar. Kalau Nah, enggak kita salah jalan nanti. gitu. Nggih. Oke. Tapi ada dasar juga digugu ditiru dalam hal kebaikan. Nggih. Yang Gitu ya. kebukurannya di skip saja. Nah, itu. Nah, ini kan ada dua pilihan. Nggih. Tapi kamu upload pilihanmu sendiri kan. Nah, terus sekarang nek nanti seumpama Ya. kamu ikut milih nggonmu, tidak milih orang tua. Nanti orang tua marah nggak? Mau mempertimbangkan mungkin, Pak. Mau mempertimbangkan. Ya Dengan mungkin. gimana? Caranya gimana? Kok orang tua bisa mempertimbangkan? Mungkin dilihat dari nilai saya, Nilai saya, kemampuan saya dan minat saya mungkin. oke, berarti intinya Ya. kamu nanti akan memberikan penjelasan, Nggih. gitu. Nggih. Memberikan penjelasan pada siapa? Kepada bapak dan ibu Bapak saya. Ibu orang tua. Oh, ini gitu ya. Nggih. Nah, kalau sudah bicara dengan orang tua, tapi orang tua tetap, wah kamu tetap di A itu, gimana? Kudu ning A, harus di A. Saya rayu lagi toh, Pak. Saya rayu lagi, dengan Nggih. gimana? Membuktikannya gimana? Dengan memperlihatkan nilai-nilai saya yang Heeh. Nilai kamu yang baik apa buruk sih nilaimu? standar, Pak. Standar, nggak apa-apa. Yang penting satu niat. Nggih. Iya, niat. Kira-kira nilaimu masuk nggak kira-kira? Kurang sedikit. Sedikit. Ini masih ada berapa semester sih? Udah semester akhir nih, Pak. Berarti masih bisa mengejar kah? Sudah tidak ada harapan, Pak. Masa nggak ada harapan? Masih toh. Paling cuma sedikit, Pak. Sedikit. Ini masih ada waktu. Nggih. Belajar yang baik. Karena dengan begitu kamu tidak bermalas-malasan. Nggih. Malas orang? Nggih, kadang malas, nggih kadang boten, kadang ki nggih semangat, kadang nggih ngoten, Pak. Oh gitu. Nggih. Tergantung mood Tergantung mood. pikiran hati ya. Nggih. Nah, pikiran hati kan bisa di Bahasane. iya. Jadi memanage hati. Bagaimana memanage hati kan? Caranya gimana memanage hati? Adanya motivasi Ada mungkin. motivasi dan sebagainya. Gitu ya. Ya. Oke, gitu. Ini kalau jurusan, nah ini ketika kita masuk SMA sampai SMK sama ya, Nggih. bisa dibaca ya, ada reputasi sekolahnya, Status akreditasi. status akreditasi, ya, fasilitas pendidikan, Prospek tuh. prospek, Ya, ya. biaya Pendidikan. pendidikan,
prestasi, gitu ya. Iya. Nah, ini. Namun ini harus didasari bakat dan minat. Nek kowe cita-citane apa bakatmu jadi sopir motor mabur. Apa? Sopir motor mabur ya? Pilot ya. Jadi sopir motor mabur, masuk kowe sekolahnya SMA. ya jadi sopir molen gitu ya. Kan Tidak, nggak net ya? tidak itu. Bisa kan? Tetap beda. Iya. Jadi seperti itu. Di SMA itu nanti juga bisa kuliah, melanjutkan. Nah, ini kalau SMA. SMK juga gitu. Nah, penjurusan dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara memilih itu? Ada titiknya ini. Kamu harus kenali bakat atau potensi diri. Caranya gimana? Mencari hal-hal yang disukai dan membuat kita senang mungkin, Pak. Gitu. Iya. Mencari hal yang disukai, disenangi, yang membuat kita senang, gitu. Oke. Apa enggak tambah satu lagi? Lakukan yang beberapa pekerjaan, nanti kita seleksi mana yang hasilnya baik, mana yang sesuai dengan diri kita. Ini dasar tes kita, tes diri sendiri. Nanti kalau tes psikologisnya kan nanti ada tes lagi dengan orang terkait ya. Jadi nanti seperti tes psikologi ya, atau tes apa namanya kalau dulu pernah nggak IQ itu ada ya? Ada. Nah itu, tapi kalau di sekolahan kan belum ada. Nanti sekolahnya itu ada lembaga sendiri yang sudah menggunakan tes IQ. Ya seperti itu. Jadi cara mengenalinya seperti itu bakatnya. Dasarnya gitu. Banyak pekerjaan dikerjakan. Hasilnya kita lihat mana yang maksimal, mana yang sesuai dengan diri kita. Itu pasti sedikit menjadi bakat kita. Lalu kenali minatmu, minat Anda. Jadi minat itu boleh banyak. Kamu punya minat? Punya. Minatnya apa? Memasak mungkin, Pak. Memasak. Mau di SMA memasak. Mau jadi chef ya? Tukang masak. Enggak minat jadi chef tapi suka masak. Suka masak tapi enggak minat jadi chef. Enggak minat jadi chef tapi suka masak. Berarti itu termasuk bakat, tapi kok enggak suka. Nah, itu perlu digali. Sekarang saya kasih gambaran chef. Itu banyak gajinya. Bisa buka resto sendiri. Bisa buka resto sendiri. Kerja di resto gajinya banyak sekali ya. Iya. Tapi intinya makan apa saja masak sendiri. Iya. Nah itu nanti berarti itu kan bakatmu belum kamu kenali. Itu. Nah setelah dikenali kamu buktikan cara masakmu tadi, kalau masakmu rasanya kayak apa gitu. Enak Pak. Enak itu menurutmu? Iya. Menurut yang lain belum? Kapan-kapan Mbak dikasih dong. Iya. Mbak masakan saya gitu. Wah nanti saya nilai, wah nilainya gimana? Terus konsultasi seperti ini bagaimana? Lalu ada daya tampung itu apa? Kamu menampung informasi dari segala bidang, dari segala pihak, informasinya seperti apa. Terus kamu lihat prospek setiap jurusan yang kamu pilih. Tadi prospek setiap jurusan umpama SMK, ya, SMA itu apa? Ya. Jadi kalau program kalian seperti ini, tadi SMA, ini program kalian ini masuknya di SMK, di SMK keahlian. Bedanya SMK sama SMA? Kalau SMA itu lebih banyak materi, sedangkan SMK itu lebih banyak prakteknya. Yang membuat saya nggak minat ke SMK soalnya praktek terus, Pak. Praktek terus? Ya. Nah, SMA materi, SMK praktek. Biayanya juga lebih banyak di SMK ketimbang di SMA. Oh iya, biayanya? Iya. Oh ya, berarti kamu udah ya? Cari informasi. Sudah. Gitu. Nah, kalau sudah banyak seperti itu kamu tampung. Oh ini loh,
Saya tak suka ini, tapi hatiku nggak cocok. Nggih. Iya ngoten niku, Pak. Oke, balik lagi tadi ke sekolah A Sekolah dan B itu B, sama-sama SMA apa SMK? Beda. SMA. SMA semua. Sama-sama SMA semuanya, Pak. Kalau menurut secara umum A sama B itu yang favorit yang mana? Kayaknya yang B, tapi yang kalau masuk juga susah di sana, Pak. Ini negeri apa swasta? Negeri. Negeri ya? Negeri. Negeri semua. Yang A itu kelihatannya dekat. Iya, yang A dekat, yang B lebih jauh. Lebih jauh. Hai. Ya tadi itu ya, seperti ini. Iya. Tadi sudah sampaikan. Kira-kira ada gambaran nggak? Gambaran. Ada. Gimana gambarannya? Paling nggak bisa masuk kali kalau yang sekolah-sekolah B. Sudah pesimis ya. Nah, tadi kan ingin menunjukkan pada orang tua. Wah, tapi kayak nggak yakin deh, Pak. Nggak yakin. Soalnya kalau mau jalur prestasi harus ada apa sertifikat dan piagam, sedangkan saya tidak punya. Punya. Kalau mengandalkan nilai juga nilai saya cuma standar. Standar. Ya. Kalau yang A tadi saya kriterianya belum paham sih. Kriterianya yang A tadi gimana kan? Yang A itu lebih dekat. Terus Terus mungkin pakai jalur zonasi mungkin bisa masuk dan di dekat dekat. Pak bisa pakai zonasi. Tanpa prestasi berarti ya? Nggih, tanpa prestasi. Tanpa prestasi. Deket berarti ya? Dekat. Nah, pertimbangannya kalau sama ini kan sama-sama SMA. Nggih. Berarti kan jurusannya juga sama. Sama. Nah, nanti setelah kita ketemu ya, kamu pikir-pikir, kamu kan cari yang terbaik menurutmu yang gimana? Ya, kalau Pak Eko itu ini dekat sama jauh sama. Nggih. Yang penting satu, hati, Nggih. kerasanmu, cocokmu. Jauh nanti kalau hanya tadi apa tadi? Golek konco aduh gitu ya. Cari teman yang jauh, terus apa tadi hanya ekstranya banyak. Berarti kamu hanya suka ekstra gitu kan ya? Enggak juga sih, Pak. Prestasinya juga banyak. Kalau yang di dekat kan ada nggak ekstrakurikulernya ada ya? Ada. Terus tapi gimana? Nggak tahu juga soalnya belum cari informasi yang di sekolah A belum, baru yang B. Ya, baik. Jadi nih kalau memilih SMK ya seperti itu tadi. Tapi kamu kok katanya nggak minat SMK ya? Enggak, banyak praktek Pak. Kayak kerja nggak digaji. Gitu, kerja nggak digaji. Nah sekarang gini ya bedanya SMK sama SMA. SMK itu kan memang dipersiapkan untuk siap kerja. Jadi kamu sekolah langsung siap kerja. Karena kamu mungkin dari ekonomi keluarga yang menengah ke atas ya, jadi belum berpikir seperti itu enggak apa-apa, kamu di SMA yang penting sekolah. Itu di SMA enggak apa-apa. Kalau di SMK intinya itu bisa juga kuliah sih SMK. So kuliah. Tapi kalau enggak kuliah kan bisa kerja. Tapi kamu beto SMK enggak di SMA. SMA tadi jurusannya apa sih yang kamu? Jurusannya apa itu SMA? SMA itu cuma 2 tuh Pak. Apa? IPA, IPS. Kalau di wilayah sini tuh IPA sama IPS. Kamu cenderung kemana? Tergantung nilai akhirnya itu bagus yang mana. Itu penjurusan apa milih dewe tuh? Kayaknya milih sendiri. Milih sendiri. Tapi kalau yang lebih bagus yang IPA atau IPS ya mungkin saya masuk di salah satunya. Oke. Jadi gitu. Kalau IPA itu mungkin nilainya harus bagus. Kalau IPS ya standar mungkin. Nah, hatimu pengennya di A IPA. Nah, ini ada video sedikit nih, ketekunan dan kegigihan. Nantikan ya.
Oke. Apa yang kamu dapat setelah kamu lihat? Tentang kegigihan seorang Rizky untuk Gigihan seorang Rizky. Sukses tidak datang pada orang yang Malas. Tapi sayangnya malas, Pak. Nah, itu maka lihat video ini biar kamu tidak seperti pemalas. Tidak seperti pemalas. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses waktu yang mencoba. Nah, perhatikan bareng-bareng ya. Tidak itu sesuai bersatu. Nanti juga dilihat dari orang pemalas itu. Lihat ini saran dari Pak Eko ya. Antara sekolah A pilihan orang tua, sama B diri sendiri. Pilihan diri sendiri. Nah, nanti kamu cari yang terbaik. Kalau memang terbaiknya pilihan orang tua, kan lihat dari karakteristik sekolah, ada reputasi dan sebagainya. Kalau itu cocok, tidak masalah. Kalau yang B, ini kan jelas orang tua tidak setuju. Nah, untuk orang tua biar mantap, apa tadi? Merayunya. Selain merayu, apa tadi? Menunjukkan hasil prestasi saya. Pertemuan hari ini harus kita selesaikan. Namun sebelum diselesaikan, nih ada beberapa yang harus kamu pilih. Ini untuk menentukan, nanti akan dianalisa kamu seperti apa. Gitu. Mungkin hari ini kita sudah bisa bertemu dan kita berharap tentunya kamu bisa keluar dari rasa bimbang ya. Sebelum kita akhiri, nanti apakah pertemuan hari ini sudah bikin kamu lega? Sudah, alhamdulillahnya sudah, Pak. Sudah. Nanti sudah bisa berpikir ya. Sudah. Nanti tidak perlu kita ketemu lagi kapan? Kayaknya tidak, Pak. Tidak ya, mungkin ketemu dengan keinginan yang lain, mungkin keinginan yang baik-baik ya. Mungkin apa dan sebagainya. Baik, berarti hari ini bisa kita simpulkan kita sudah bertemu dan membuat kita lega. Semoga pilihan kamu nanti baik A maupun B adalah pilihan yang terbaik. Baik, kita akhiri. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi hikmah yang terbaik bagi kita. Amin. Oke. Baik, itu makasih ya sudah datang di ruangan ini. Iya, saya sih seharusnya makasih, Pak. Iya, karena apa? Ruangan ini harus kamu jadikan ruangan untuk bersahabat. Karena banyak orang yang teman-teman kalau ke ruang BP itu takut. Takut. Beranggapan buruk negatif. Tapi ternyata gimana? Ternyata ada positifnya juga. Gitu. Ya gitu, makasih, nanti kamu bisa ke kelas lagi. Iya, makasih ya Pak. Ya, semoga yang terbaik. Iya. Hati ya.